Haleluya. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gereja Bait Indonesia Kasih Karunia Palangkaraya yang pada saat ini berada di rumah untuk bersama-sama kita beribadah. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan memulai jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau mengurapi, memberkati kami. Sehingga ibadah kami sungguh-sungguh boleh berjalan sesuai dengan rencana. Dan biarlah ibadah kami boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami siap untuk memuji, mempermuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, ini kami datang kepadamu. Untuk kami menyembahmu. Untuk kami memujimu Tuhan. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami.
menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Biarlah hidup kami terus
Yesusku. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab apapun yang daripadamu itu baik. Semua yang terbaik ku terima darimu. Semua yang terindah Kau sediakan bagiku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Engkau Yesusku. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul di hati, Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami mau bersukacita oleh karena Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya undang kita untuk berdiri. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami dibebaskan dan kami dibangkitkan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk
lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan terus memenuhi setiap kami, supaya kami kuat, supaya kami mampu di dalam segala situasi dan kondisi, dan tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengenalmu lebih dalam. Kami rindu mengenalmu lebih jauh lagi Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan karena ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, karena bukan rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan karena ku kagumi
Terima kasih Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengenal Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Lewat segala keadaan, lewat segala kondisi ya Tuhan di dalam kehidupan kami, lewat segala musim dalam hidup kami, biarlah kami belajar ya Tuhan mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Hanya oleh karena firman-Mu ya Tuhan, hanya karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami ya Tuhan akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap ya Tuhan telinga yang mendengar saat ini ya Tuhan. Baik kami yang berada di tempat ini maupun setiap kami yang saat ini berada di rumah kami masing-masing yang mengikuti live streaming ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Roh Kudus bekerja, beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, syukur dan rasa hormat kami ya Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam sehat semua. Kita rindu pada hari ini kita menerima berkat Tuhan, baik di dalam pujian dan penyembahan, baik juga kita mau menerima berkat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah makanan yang sejati di dalam kehidupan kita. Manusia hidup bukan saja oleh roti, kata Alkitab. Artinya manusia hidup bukan saja dengan apa yang kita makan hari-hari. Baik kita makan nasi, makan apa saja makanan pokok kita. Tetapi kita juga hidup oleh karena firman Tuhan. Kalau kita makan makanan jasmani berupa nasi, roti dan sebagainya, tubuh kita bisa mendapat kekuatan. Tetapi kalau tubuh rohani kita, ya, jiwa kita, rohani kita tidak mendapat makanan rohani yaitu firman Tuhan, maka jiwa kita akan lemah, jiwa kita menjadi lesu, jiwa kita menjadi sakit dan bahkan bisa menjadi mati. Karena itu banyak juga orang yang mengalami sakit jiwa atau gangguan jiwa. Orang yang mengalami sakit jiwa atau gangguan jiwa bukan sekedar karena masalah pada sarafnya, tetapi juga mereka orang bisa mengalami gangguan jiwa karena rohaninya nggak diberi makan. Orang yang mengalami gangguan jiwa bukan berarti juga harus gila, ya, yang artinya ya bisa masuk rumah sakit jiwa atau yang hilang ingatan, semua ingatannya hilang. Tidak harus demikian. Tetapi orang bisa mengalami gangguan jiwa ketika mengalami tekanan yang berat dan dia tidak ada firman di dalam kehidupannya. Karena itu betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya jiwa kita kuat, jiwa kita sehat di dalam segala tantangan hari-hari ini yang kita hadapi. Jiwa kita tetap tenang. Jiwa kita boleh hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, makanya hari ini kita sangat bersyukur sekali kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Habakuk 3 dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya bacakan. Habakuk 3 ayat 15. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ayat 16. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahanku yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang
tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berinjak di bukit-bukit untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Puji nama Tuhan. Saya teringat ketika saya menyiapkan lagu ini, saya teringat satu pujian yang diambil dari ayat ini, ya. Makanya saya ambil ayat ini, saya merasa Roh Kudus berbicara saat itu untuk disampaikan pada hari ini kepada kita semua. Pujian ini berkata seperti ini. Sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau mudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya, karena Yesus tetap setia. Saudara, ya, Habakuk adalah seorang nabi yang hidup dalam masa-masa yang sangat sulit. Bahkan kesulitan yang dialami dia saat itu sampai-sampai dia dijuluki nabi bingung, ya. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi pada zamannya. Zamannya adalah zaman masa sukar, ya. Zamannya adalah zaman masa sulit, ya. Di mana keadilan terbalik, ya. Dikatakan juga orang yang hidup pada masa itu adalah masa orang-orang umat Tuhan di dalam penindasan, ya. Bangsa Israel pada saat itu dikuasai oleh bangsa Kasdim atau yang disebut bangsa Babilonia yang memiliki ketangkasan dan ganas luar biasa. Sampai-sampai, ya, karena keganasan bangsa Babilonia itu sampai-sampai mereka bertani saja tidak bisa, ya. Bercocok tanam tidak bisa. Mereka datang bukan saja untuk membunuh, tetapi juga mengobrak-abrik semua bahan makanan yang seharusnya itu menjadi makanan pokok mereka. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-17, ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tak berbunga, ya, pohon anggur tak berbuah, ya, tetapi dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika bangsa Babilonia datang, dia sungguh-sungguh menghabiskan semua. Tetapi disitulah kita melihat betapa iman orang-orang percaya harus kuat, harus teguh. Disitulah kuncinya, ya. Bagaimana orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dan bagaimana kehidupan jiwa orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak dapat memahami ketika dalam masa sulit, masa sukar, orang sangat mudah untuk menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi orang yang mencari-cari Tuhan akan menemukan dalam masa sulit, dalam masa sukar, ya, mereka akan menemukan ada satu rencana Tuhan ke depan. Ada satu rancangan panjang, ya, satu rencana panjang yang Tuhan persiapkan untuk umat Tuhan. Sama seperti orang tua. Kadang-kadang orang tua membiarkan anaknya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, ya, tanpa membantu anaknya, ya, membiarkan anaknya. Atau kita melihat bagaimana seorang orang tua yang mengajar anaknya untuk berjalan. Terkadang anak itu harus jatuh ketika dia diajar untuk berjalan, ya, membiarkan anaknya. Tetapi orang tua membiarkan anaknya supaya anaknya bisa
buka jalan sendiri supaya kuat. Ada rencana panjang yang disiapkan oleh orang tua ya, ketika orang tua membiarkan anaknya dalam kesulitan. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kadang-kadang di dalam masa sukar ya, Tuhan izinkan seakan-akan Tuhan diam ya, seakan-akan Tuhan tidak berbuat apa-apa ya. Disitulah dikatakan ya, dijuluki bahwa Habakuk itu menjadi hamba Tuhan atau menjadi nabi yang bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada zamannya itu. Saya mau bacakan di ayatnya yang ayat Habakuk 1 ayat kedua, dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Pada zaman itu ya, Habakuk dia pada zamannya dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan, dengarkan aku Tuhan. Tetapi saat itu seakan-akan Tuhan diam ya. Kita sering mendengar betapa dahsyatnya Allah Israel yang membelah laut Teberau sehingga umatnya bisa berjalan di tengah laut ya. Betapa dahsyatnya ya umat Allahnya Allah Israel ya. Dia dapat menurunkan ya daging burung puyuh dari langit ya, memberi makan umatnya daging. Betapa dahsyatnya Allah Israel, dia dapat menurunkan roti mana dari surga untuk memberi makan ya umatnya. Tetapi ada kalanya kita melihat di dalam Alkitab mencatat ya, Allah seakan-akan diam ya. Tidak sekedar kita melihat kedahsyatan Tuhan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong. Tidak sulit untuk Tuhan mengebaskan tangannya supaya bangsa Babilonia ini atau bangsa Kasdim ini undur ya, musnah dari hadapan umatnya. Tidak sulit ya. Mereka hanyalah debu saja. Gampang, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan seakan-akan diam. Tetapi dalam diamnya Tuhan pun ya, Tuhan tetap pelihara umatnya. Di dalam diamnya Tuhan pun Tuhan memiliki satu rencana yang besar dalam kehidupan umatnya. Karena itu tetaplah kita mengucap syukur. Saya rasa kesulitan yang saat ini kita hadapi, walaupun mungkin sebagian dari kita ada yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, tetapi masih ada yang kita lakukan, masih banyak pertolongan yang kita dapat dari Tuhan. Kalau kita lihat kesusahan yang dihadapi pada zaman Habakuk ini ya, ini kesusahan yang lebih daripada yang kita alami ya, di mana bangsa Babilonia yang tangkas dan ganas ini ya begitu menguasai dia, sampai-sampai nabi ini merintih, menjerit di dalam kebingungannya ya. Tetapi dalam semuanya itu dia memiliki iman yang luar biasa, sehingga di dalam ayat 17 dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun ya, hasil pohon zaitun mengecewakan, bukan karena gak bisa berbuah, bukan karena tanah tidak subur, tapi diobrak-abrik oleh musuh ya, diobrak-abrik oleh orang-orang yang menindas mereka. Apa sulitnya kalau Tuhan mau mengebaskan tangan untuk orang-orang Babilonia ini? Tidak ada sulitnya. Tetapi seakan-akan Tuhan diam. Semua Tuhan izinkan untuk melihat ketahanan kita. Dalam kediaman Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya untuk melalui semuanya itu. Hampir-hampir mereka putus asa, hampir-hampir mereka frustasi, tetapi dalam semuanya itu yang tinggal, seperti ayat firman Tuhan katakan, yang tinggal hanyalah iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam ayat ini kita melihat ada iman pada Habakuk, ada pengharapan, ada kasih di dalam Tuhan. Makanya dia katakan ya, sekalipun tidak menghasilkan ya bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang ya, karena dia halau dibunuh oleh bangsa Babilonia itu ya. Namun dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa?
dalam keadaan situasi yang tidak memiliki apa-apa saat ini, ya. Dalam keadaan situasi yang demikian terpuruk dan tertenggelam, ya, mereka, ya, bangsa Nabi Habakuk ini. Tetapi kita melihat masih ada satu yang membuat dia dapat bersukacita, yaitu kepercayaannya kepada Allahnya. Apapun kita boleh tidak miliki, apapun kita boleh tidak punya, kita boleh kehilangan semuanya, tetapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Allah bisa hilang? Ya, sesungguhnya Allah memang tidak bisa hilang. Tuhan tidak bisa hilang. Dan Allah itu tidak pernah diam. Walaupun saya katakan tadi Allah diam. Itu bukan Allah diam, tetapi Allah seakan-akan diam. Ya. Kalau saya tadi katakan Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah kita. Bukan Allah hilang. Allah tidak pernah menghilang. Ya, dia tidak pernah hilang dalam sifatnya. Tetapi ketika kita meninggalkan Allah, ya, kita tidak memiliki Dia. Ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, Dia tidak tinggal di dalam kita. Allah kita tidak memaksa. Dalam keberadaan saat ini kita harus tetap mengucap syukur, ya. Kita lebih baik daripada orang-orang yang mengalami kesulitan pada masa-masa yang lalu. Memang kita tidak tahu kesulitan yang kita hadapi saat ini sampai berapa lama, kita tidak tahu. Ya. Kalau semakin lama mungkin keadaan semakin kolab ekonomi kita. Tetapi satu hal, ya, kita jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Makanya Habakuk mengatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allahku yang menyelamatkan aku. Keselamatan kita bukan masalah di dunia ini. Di dunia ini ada ayat yang mengatakan, ya, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun hatiku, dagingku habis lenyap, tetapi Allahku tetaplah selama-lamanya. Kita bisa saja keadaan kita masih panjang, kesusahan kita, dan ekonomi kita semakin kolab. Tetapi satu hal yang kita ingat, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, biarlah Allah tetaplah Allah kita. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan, dan tetaplah beria-ria karena Tuhan menyediakan sorga bagi kita. Di ayat yang ketiga dalam Habakuk 1 ayat yang ketiga mengatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Seringkali kita melihat keadilan muncul terbalik. Orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Itu biasa di dunia ini, ya. Biasa terjadi. Orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Jangan kita aneh, ribuan tahun yang lalu pun sudah terjadi. Itulah dosa, ya. Itulah benih dosa manusia. Tetapi Allah kita tetaplah Allah kita. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hamba Tuhan Paulus mengatakan, ya, sebagai seorang rasul, ya, aku tahu apa itu kesusahan. Aku tahu apa itu kelaparan, ya. Tetapi ia memberikan kekuatan kepadaku. Dia katakan bahwa dan pada akhirnya dia berdoa untuk umat yang memperhatikannya, bahwa Allahku akan mencukupi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa semua orang bisa mengalami kesulitan. Semua orang bisa
mengalami kesukaran, tetapi bagaimana caranya kita menghadapi? Biarlah kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Biarlah kita berpegang kepada firman Tuhan. Makanan kita bukan sekedar roti atau nasi saja, tetapi makanan kita adalah firman Tuhan. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Pada zaman itu kepastikan itu bertambah banyak, ya. Seakan-akan Allah tidak ada, seakan-akan Allah diam, ya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak dari semuanya, ya. Hal yang paling menyakitkan itu bukan karena kita kehilangan penghasilan, bukan karena kita kehilangan harta, tetapi sesuatu yang paling menyakitkan di dalam kehidupan manusia ketika Allah meninggalkan kita. Tetapi tentu saja dalam konteks Tuhan Yesus di atas kayu salib yang berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani, bukan karena dia berdosa sehingga ditinggalkan Tuhan, tetapi karena dia menanggung semua dosa kita. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena kita percaya pasti ada anugerah Tuhan dari kuasa salib Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam semua firman ini Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa di dalam penderitaan kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar sabar dalam situasi saat ini. Kita belajar untuk bijaksana untuk mengelola keuangan kita. Kita bijaksana dalam bertindak. Kita bijaksana dalam menabur. Ya. Jangan sampai karena ketakutan kita, ya, kita tidak melakukan apa yang baik yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Jangan takut karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, ya, dalam pengertian atau dalam situasi kesulitan saat ini, Tuhan mengajarkan kita tentang ketekunan. Ya. Kemudian Tuhan juga mengajarkan dalam kesulitan kita ini adalah pengandalan diri kita. Siapa yang kita andalkan saat ini? Saat ini adalah masa-masa ujian, ya. Saat sukar ini masa-masa ujian dalam kehidupan kita. Ketika masa sulit ini siapa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan mata pencarian kita? Apakah kita mengandalkan ATM kita? Apakah kita mengandalkan bos kita? Apakah kita mengandalkan saudara kita? Atau kita mengandalkan orang lain? Kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, kita sudah tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Mungkin pada awalnya kita akan salahkan A, salahkan B, salahkan C dari manifestasi ketakutan kita. Tetapi pada akhirnya kita sadari kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Hanya Tuhanlah yang kita andalkan. Karena itu di dalam masa sukar ini kita belajar banyak hal. Yang pertama adalah tentang kesabaran, ya, ketahanan, ketekunan, dan mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pada hari ini awal bulan Mei kita mau mengambil perjamuan kudus supaya janji Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada jemaat. Haleluya. Persiapkan hati kita naikkan satu pujian. Glory, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang mendengar ya Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu saat ini bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus, satu dalam Roh-Mu.
Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Agar kami mengingat ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan, di mana di dalam penderitaan-Mu ya Tuhan, sedikit pun ya Tuhan Engkau tidak meragukan kasih Bapa. Di dalam penderitaan-Mu ya Tuhan, sedikit pun ya Tuhan Engkau tidak mengecewakan Bapa di sorga. Dalam penderitaan-Mu ya Tuhan, Engkau tetap mengasihi dan mengerti ya Tuhan rencana Bapa dalam kehidupan ya Tuhan banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat kami menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, kami mengerti ya Tuhan, kami mendapat kekuatan ya Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kita. Saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan roh-Mu ya Tuhan memenuhi hidup kami ya Tuhan. Kuasa perjanjian ya Tuhan dari kematian-Mu ya Tuhan dan kebangkitan-Mu ya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa perjamuan kudus ini ya Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini akan menjadi peringatan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menerima ya Tuhan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima ya Tuhan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory Yesus. Yang terbaik ku terima darimu semua yang terindah.
kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas perjamuan kudus pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan akan mengalami ya Tuhan kuasa ya Tuhan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan yang berada di tempat ini dan yang berada di rumah. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kota kami dan bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan negeri kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan umat Tuhan di mana saja berada ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan mereka yang percaya kepadamu dan yang belum percaya kepadamu. Biarlah kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga tolong ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, Gereja Betel Indonesia ya Tuhan, dan denominasi yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri jalannya ibadah kita pada minggu ini. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan satu pujian. Hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang diberkati ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak saja ya Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan, tetapi Engkau berada di rumah-rumah kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau melawat ya Tuhan. Engkau menilik ya Tuhan setiap pergumulan keluarga di rumah-rumah saat ini ya Tuhan. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan sendiri ya Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan sendiri ya Tuhan turun atas setiap umat-Mu ya Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah live streaming ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang mengikuti ini ya Tuhan akan melihat Tuhan, akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya berkat kasih setia, cinta kasih, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan semua haleluya.